Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qul rabbi zidna ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan mata kuliah kita, mata kuliah tafsir Al-Qur'an. Insyaallah pada mata kuliah tafsir Al-Qur'an kesempatan ini kita sama-sama akan masuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Mari sama-sama dibuka tafsirnya, tafsir Jalalain. Insyaallah kita akan masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Dari surah Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah, ciri-ciri muttaqin, ya. Ciri-ciri muttaqin pada mata kuliah tafsir Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, diturunkan di Madinah. Sebagian besar ayat-ayatnya diturunkan pada permulaan tahun Hijriah, sekitar 2 tahun pertama hijrah Nabi, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada haji wada atau haji perpisahan. Al-Baqarah memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi betina. Yang kedua adalah Fushatul Quran, kotanya atau tendanya Al-Quran. Kemudian Alif Lam Mim, karena ayat pertamanya terdiri dari 3 huruf tersebut. Kemudian Ahzahrawain, 2 cahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian As-Sinam, puncak Al-Quran. Inilah nama-nama lain dari surah Al-Baqarah. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah bahwa semua ayat dalam surah ini diturunkan di Madinah tanpa ada perdebatan para ulama, atau ulama kita sudah bersepakat terkait dengan turunnya surah ini di Madinah. Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata surah yang pertama kali diturunkan di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, dia berkata 4 ayat dari awal Al-Baqarah turun berkaitan dengan orang-orang mukmin, 2 ayat setelahnya turun berkaitan dengan orang-orang kafir, dan 13 ayat setelahnya turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Baik, mari sama-sama kita dengarkan bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin pada adanya kehidupan di akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dalam tafsir Jalalain. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf lainnya, dan huruf-huruf lainnya dari huruf-huruf yang terputus di awal-awal sejumlah surah dalam Al-Quran. Di dalamnya terkandung isyarat atas kemukjizatan Al-Quran. Maka sungguh telah terjadi tantangan dengannya terhadap orang-orang musyrik, dan terbukti mereka tidak mampu untuk membantahnya. Padahal huruf-huruf tersebut merupakan komponen tersusunnya bahasa Arab. Karena itu, ketidakmampuan bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, padahal mereka adalah manusia yang paling fasih berbahasa Arab, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat kitab ini, ayat kedua ini, ayat kitab ini yakni dibaca oleh Muhammad. Tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya, bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan. Ini menunjukkan sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan dirinya mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Tafsir Jalalain di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat yang ketiga, orang-orang yang beriman yang membenarkan kepada yang ghaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka, dan mendirikan salat, artinya melakukan sebagaimana mestinya. Dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Jalalain ayat yang keempat dan kelima, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat yang keempat, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, yaitu adalah Taurat, Injil, dan selainnya, serta mereka yakin pada hari akhirat, artinya mengetahui secara pasti. Ayat yang kelima, merekalah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas,
yang memperoleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung yang masih berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Baik, inilah pertemuan kita pada kesempatan ini terkait dengan mata kuliah tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan dengan mata kuliah tafsir Al-Quran ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Terima kasih semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesailah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah akan bertemu kembali untuk membahas kelanjutan dari tafsir surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran di pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.